Baiklah, nama saya Fernando Kusuma dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan membuat praktek mengenai 3 tokoh pahlawan dalam masa penjajahan Jepang. Sekian praktek dari saya. Pertama, Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1907 dan dimakamkan di Blitar. Ia pernah menjadi ketua Putera, Ciusangii, dan PPKI, serta pernah menjadi anggota PPKI. Soekarno dan Hatta adalah tokoh proklamator Indonesia. Mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Soekarno pernah menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini juga semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Reas Dengklok. Sepulangnya dari Reas Dengklok, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberikan kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai tokoh proklamator Indonesia. Yang kedua, Kiai Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Jepang. Dia lahir pada tanggal 1 Januari 1899 dan wafat pada tanggal 28 Maret 1944. Singaparna, Tasikmalaya dan menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikera. Upacara Seikera merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa. Pada tanggal 25 Februari 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati oleh Jepang. Samratulangi turut mengantar kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan salah satu anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dicegat PPKI. Pada awal Agustus 1945, Samratulangi berangkat ke Jakarta memimpin delegasi Sulawesi yang akan mengikuti sidang PPKI. Pada 14 Agustus 1445, Jepang menyerah kepada sekutu. Usai Bung Karno dan Bung Hatta memimpin proklamasi, Samratulangi didapuk sebagai gubernur Sulawesi. Tugas pertamanya membawa kabar kemerdekaan ke Sulawesi. Proklamasi kemerdekaan berkumandang pada 17 Agustus 1945. Namun di Sulawesi proklamasi baru didengar 2 hari setelahnya.